Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulisan dari Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul merancang skema klarifikasi arsip. Pertama, ada pemberkasan. Satu, pengertiannya. Sistem pemberkasan adalah salah satu metode atau cara penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut sistem atau aturan yang telah ditentukan, termasuk proses penentuan indeks, kode penyusunan, dan penempatan arsip dengan cara yang sistematis, sehingga dapat dilakukan dengan mudah dan dapat ditemukan dengan mudah pula. Tujuannya adalah yang pertama, satu, ketetapan kepada kecepatan dalam penemuan kembali, mengantisipasi dokumen yang hilang, efisiensi penggunaan ruang dan peralatan. Lalu yang keempat, ada mempermudah dalam penyusunan. Siapan peralatan. Biasanya peralatan yang digunakan itu antara lain adalah filing kabinet, seperti berkas yang untuk naruh dokumen. Itu ada rak opaque yang bergerak, yang bisa bergerak, seperti berangkas juga tapi bisa bergerak. Cut atau guide. Fungsinya untuk mengelompokkan arsip berdasarkan urutan abjad sehingga mempermudah lokasi arsip secara tepat dan cepat. Yang keempat, ada folder. Folder ini seperti map tapi terbuat dari bahan kertas atau manila yang berfungsi untuk menetapkan sebuah arsip. Lalu ada label. Label adalah kertas yang ditempelkan di tab atau guide. Label yang dipergunakan sebaiknya seperti kertas yang berkualitas tinggi dan tidak mudah rusak, agar dapat mudah dibaca dan lebih bagus berwarna terang. Selanjutnya adalah cara menentukan kode klasifikasi arsip fasilitatif dan substantif. Cara pertama, gunakan sistem unsur klasifikasi arsip seperti abjad, angka, dan gabungan. Yang kedua, gunakan pemberian kode yang sederhana, singkat, mudah ditulis, dan mudah diingat. Lalu yang ketiga, tentukan submasalahnya. Contohnya, CT ini bisa dijadikan seperti cuti, lalu 110 bisa dijadikan cuti juga, dan 110 CT juga jadi cuti juga. Lalu yang keempat, submasalah harus dituangkan dalam penomoran surat yang biasanya tertera di atas surat atau awal surat. Lalu yang kelima, unsur utama, unsur fungsi organisasinya. Yang keenam, fungsi meliputi seluruh tanggung jawab berdasarkan organisasi yang melaksanakan kegiatannya. Lalu yang ketujuh, fungsi dan kegiatan dirincikan menjadi 3 bagian, yaitu masalah primer atau pokok masalah, lalu masalah sekunder atau submasalah dari pokok masalah, lalu adalah masalah tersier, submasalah dari submasalah. Contoh kode klasifikasi arsip. Yang pertama ini ada contoh 001-11.cm garis surat, lalu 11.cm ini adalah kode klasifikasi cuti melahirkan. Kode ini biasanya bebas tergantung perusahaan atau organisasinya yang menetapkan apa-apa aja, yang misalnya CM cuti, CT cuti, kayak gitu. Lalu IM ini adalah kode perusahaan. Terus 2022 ini adalah tahun pembuatan suratnya. Berikut merupakan contoh klasifikasi fasilitatif. Dan berikut juga klasifikasi substantif. Kita membuat daftar tabel isi berkas. Daftar tabel isi pada berkas menunjukkan beberapa informasi dokumen yang berada dalam suatu berkas tersebut. Contohnya seperti tabel ini. Tulisan nama indeks. Nama indeks adalah suatu tanda pengenal berkas atau judul berkas. Fungsinya adalah membedakan antara berkas lain dengan satu sama lain, kayak gitu loh. Mempermudah dalam menemukan penyimpanan arsip juga. Contoh nama indeks. Nama keluarga contohnya seperti ini. R. Soroto Sosroat Mojo. Diindekskan menjadi Sosroat Mojo R. Suroto. Lalu apabila memiliki gelar seperti presiden, contohnya bisa dijadikan seperti ini. Presiden Soeharto diindekskan menjadi Soeharto dalam kurung pres, atau DRS di Prabroto diindekskan menjadi di Prabroto RS dalam kurung DRS. Contoh indeks nama organisasi. Contohnya adalah seperti RS Fatmawati menjadi Fatmawati RS. Lalu PT Bank Sentral Asia menjadi Sentral Asia Bank dalam kurung PT. Lalu
Jika nama badan menggunakan nama asing sudah umum, nama badan ditetapkan di bagian depan diikuti nama organisasinya seperti Sudarpo Corporation diindekskan menjadi Sudarpo Corporation. Indeks relatif adalah indeks yang terdiri dari satu macam saja dan satu jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang atau jasanya. Penempatan arsip biasanya meliputi pemeriksaan atau inspecting. Adalah kegiatan memeriksa arsip secara yang disimpan. Beberapa hal harus yang dicermati seperti berikut. Pertama, apakah sudah di dalam posisi disimpan? Apakah lampiran itu sudah lengkap? Yang ketiga, apakah disatukan dengan surat yang lainnya atau dipisahkan karena fisiknya mengharuskan demikian. Indeksan atau indexing adalah kegiatan penempatan kata tertangkap dari arsip yang disimpan. Penentuan kata tangkap ini tergantung cara pembahasannya yang digunakan. Tata cara dalam menentukan indeks antara lain adalah: 1. Indeks harus singkat, jelas. Yang kedua, indeks harus mengandung makna tunggal, tidak ganda. Yang ketiga, kata yang digunakan harus lazim. Yang keempat, fleksibel. Yang kelima, indeks harus berkata benda atau dibendakan. Kita lanjut dalam pengkodean adalah kegiatan pemberian tanda atau kode mewakili arsip yang dapat akan menunjukkan kepada tempat yang paling pas dalam file tersebut. Dengan kode tersebut, petugas dapat mensortir atau menempatkan arsip sesuai kelompoknya. Lalu ada pembuatan tunjuk silang atau cross reference. Lalu ada persortiran, pembuatan label atau labeling, pemberkasan atau filing yang digunakan untuk penyimpanan berkas atau bisa disebut dengan kegiatan memasukkan arsip ke dalam folder yang sesuai. Lalu pembuatan daftar isi berkas, membuat data-data yang tentang suatu arsip yang telah dimasukkan ke dalam suatu folder tersebut. Dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.